Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm wa aftah alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatan wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, eh, masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dan masih mengkaji kitab yang sama, yaitu kitab Al-Ajurumiyah. Kemarin tersisa cara mengi'rab mamnu minas sorf. Betul gitu ya? Hmm. Oke. Cara mengi'rabnya sebenarnya sama kayak kita mengi'rab majrur. Jadi ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-fathah. Kalau biasanya kan al-kasroh, sekarang al-fathah. Itu aja perbedaan antara cara mengi'rabnya. Kemarin coba misalnya Ada ismunnya tadi ya. ya nggak pakai juga nggak apa-apa. Ya udah dihapus ya. Ismun majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu Al-fathah. al itu yang Li'annahu kemarin ya. ya li'annahu mamnu minas sorf. Misalnya kita ketemu misalnya salam tu ala Ibrahim misalnya. Salam tu ala Ibrahim. Mi mamu. Berarti jawabannya adalah mi ma. Ya kan? Umumnya Hmm. kan salam tu ala Zaidin, ala Muhammadin, ala Salihin. Tapi ini Ibrahim. Kenapa kok Ibrahim? Karena Ibrahim mamnu mina sorf. Jadi gimana cara mengirobnya? Dia adalah majrurun. Majrur dia. Wa alamatu jarrihi, dan alamat jarnya al-fathatu. Al-fathah. Kenapa kok al-fathah? Li'annahu minal ismi alladzi la yansorifu. Majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu li'annahu minal ismi alladzi la yansorifu. Ini cara mengi'rabnya. Majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu. Kenapa? Li'annahu minal ismi alladzi la yansorifu. Alladzi la yansorifu. Majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu al-zahiratu al-fathatu li'annahu minal ismi alladzi la yansorifu. Sampai di sini ada diskusi? Tadi apa tuh? Mamnu Mamnu. Jadi minas sorf. mamnu minas sorf ismul ladzi la yansorif sama aja artinya. Mamnu minas sorf ismu alladzi la yansorif sama aja semuanya artinya. Istim ghairu munsharif sama. Isim goiru munsharif juga sama. Coba apa? Pertama, al mamnu 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 mina as-sorf. Kedua, al ismu goiru munsorif. Yang ketiga, al ismu alladzi la yansorifu sama aja. Ketiganya sama saja. Kemarin apa yang isim mutamakin Oh itu udah, itu nggak jadi bahasan kita itu. Itu hanya udah beda pendetilan ya. aja.
pendetilan saja untuk memberikan alasan kenapa kok bisa dia itu sampai mamnu minas sorf. Memberikan alasan saja dia. Isim amkan mutamat. Kita kemarin Mutamakin amkan, mutamakin goiro amkan. mutamakin amkan, mutamakin goyru amkan. Ya itu nggak masuk dalam cara mengirab itu hanya apa ya penjabaran untuk menjabarkan alasan kenapa kok bisa sampai pada pembahasan al mamnu'u minas sorf. Kalau bahasa itu reasoning lah untuk alasan untuk kita mendiskusikan tentang mamnu' minas sorf. Oke? Liannahu min apa itu? Minal ismi Mana? al ismi. Minal ismi ada Ismi itu minal nggak pakai ismi. al ismi itu nggak pakai hamzah ya. Jadi al ismi gitu aja. Al ismi itu nggak pakai hamzah dia. Meskipun dibacanya ismi, tapi dia nggak pakai hamzah. Minal ismi gitu. Minal ismi. Ah, ah. Minalismi. Minal Minal ismi. ismi. Ah, ah. Minal ismi. Jadi di situ hamzahnya bukan hamzah wasal. Pernah dengar hamzah wasal sama hamzah qata? Pernah. Pernah dengar ya? Mm, Jadi kalau hamzah wasal itu dia tuh nggak ada ini alifnya, nggak ada hamzahnya gini. mm, 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 mm. Kalau ini hamzah qata, hamzah wasal tuh gini doang dia, lempeng. Mm-mm. Nah, si isim itu pakai yang lempeng ini, bukan yang hamzah. Jadi dia dibacanya ya ismi kasroh. Dan kenapa dibaca kasroh? Karena kasroh yang lebih mudah untuk diucapkan. Makanya kasroh yang dipilih. Majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu az-zahirah li'annahu minal ismi alladzi la yansorifu. Yang ketiga ini apa tak? Al Al-ismu alladzi la yansorif. al Alladzi la yansorif. Gimana Mas Aldari? Ada diskusi? Itu Ustaz. Oke ya. Jelas ya? Baik. Yo, berikutnya permasalahan kedua setelah selain mengirob adalah mungkin nggak mamnu minas sarf ini batal? Mamnu minas sarf itu dia batal. Jawabannya mungkin. Kapan? Sebagai berikut. Kemarin kita kenal kata masajid, ya enggak? Masajid. Ini kan mamnu minas sarf, betul? Tuh. Masobih. Misalnya kata ahsan, kata Ahmad. Nah, kata-kata ini adalah mamnu minas sarf. Artinya dia tidak mungkin mengalami harokat di belakangnya kasroh. Hanya saja perlu pengecualian. Ketika isim-isim ini ketambahan alif lam, maka alif lam ini adalah petugas untuk membatalkan mamnu minas sarf. Jadi yang tadinya masobih itu nggak bisa dibaca masobihi, tapi tersebab ada alif lam, maka dia bisa menjadi kasrah. Jadi alif lam itu merupakan pembatal dari mamnu minas sarf. Katakanlah kita bilang begini. Marartu, aku melewati, marartu bil masajidi. Yang harusnya atau yang awalnya adalah marartu bi masajida. Tapi karena ada alif lam, jadi dia dibaca masajidi. Marartu bil masajidi. Jadi alif lam itu bertugas untuk membatalkan mamnu minas sarf. Yang tadi masajid itu nggak boleh dibaca kasroh, tapi tersebab ada alif lam,
maka alif lam membatalkan mamnu minas sarf. Jadi bisa dia dibaca i. Baik. Sampai di sini. Cara i'rabnya gimana, Tat? I'rabnya sama kayak isim biasanya. Cara i'rabnya sama kayak isim biasanya. Apa? Majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Udah gitu aja. Dia berubah menjadi bentuk umumnya lagi, bentuk asalnya lagi. Jadi marartu yang tadinya marartu bimasajida, tapi tersebab ada alif lam, kita bilang marartu bil masajidi. Aku melewati masjid. Aku melewati masjid-masjid. Banyak masjid. Inilah yang kita bilang kapan mamnu minal shaf itu batal. Ketika kemasukan alif lam. Baik. Sampai di sini. Kalau ada diskusi, sok. Ketika dia ketambahan alif lam berarti jadi jamak gitu. Kok jadi jamak? Jadi Nanti definitif. Makrifat. jadi definitif. Maksudnya gimana? Kan maksudnya gimana tuh? Maksudnya antum gimana maksudnya? Ini yang tadi yang majrotu apa? Masjidah Marortu. ini Heeh. marortu di masjidah ya. Bimasa jida. Di masa jidah itu artinya Kan kemarin kita udah bahas tuh masjid. heeh, Masjid itu masuk mamnu minas shaf atau enggak? heeh, Kenapa? karena dia termasuk sigot muntahal. Jadi apa? Jamak yang paling ujung. Betul, barakallahu fikum. Berarti kan masa jida. Kalau Oke? ditambahin alif lam berarti dia jadi tunggal lagi gitu. Enggak. Jadi sesuatu yang terdefinitif. Bukan tunggal, sesuatu yang terdefinitif. Jadi kalau artinya aku melewati masjid-masjid gitu kan. Kalau yang pakai sigot muntahal jumu, kalau yang pakai Mm-mm. alif lam artinya jadi Sama, gimana? sama juga. Sama juga artinya sama juga. Aku melewati masjid-masjid. Hanya saja dia memakrifatkan, dia mengidentifikasikan masjid-masjid mana yang mereka jumpai atau yang dilewati. Jadi dia lebih terdefinitif, Lebih detail gitu. lebih detail. Jadi tergantung konteks keseluruhan kalimatnya juga berarti ya. Betul sekali. Alif lam ini nanti insya Allah kalau ketemu dia punya 3 macam. Alif lam doang aja. Punya 3 makna. Alif lam aja. Insya Allah di bab berikutnya. Kalau Hmm. misalkan nanti waktu mengizinkan kita. Insya Allah. Kita bahas. Alif lamnya aja. Dia punya 3 makna. Di 3 tempat. Itu ya. Nah, Mas Aldari sampai sejauh ini. Sok, kalau ada diskusi Berarti definitif dalam artian lebih spesifik lah Ustaz ya berarti ya. spesifik. Betul. Lebih Oh iya. spesifik. Hmm. Terus, Mas Ageng. Jelas, Tat. Oke. Lanjut berarti nih. Ternyata Lanjut. Oke. Yang kedua. Kapan, tadi kan perihal pertama. Yang ini membatalkan. Ini nomor 1. Kapan lagi mamnu minas sarf itu batal? Ketika dia masuk di dalamnya idofah. Ingat nggak idofah hukumnya apa aja idofah?
harus ada mudhof. Mudhof. Terus Lagi Mas Ageng. tambah mudhof Mudhof tambah ilaih. mudhofun ilaih. Ya. Contohnya kemarin. Baitul, oh baitul rumah sakit kemarin. Ya rumah Baitul sakit. mal, Baitul mal. baitul mal. Oke. Baitul. Baitul lahmi, Baitul Lahmi mah ini. beda. Ya betul betul. Beda. Bethlehem. Sama-sama sama. Sama. Oke. Ini kan idofah. Idofah dibacanya apa? Mudhof ilaih dibacanya apa? Baitu ma li lula Li, li. Kenapa? karena dia, lupa apa sih kemarin. Yuk Mas Ageng. Kenapa dibaca li? Karena dia mudhof ilaih Iya, mudhof ilaih selalu kasroh, abadan sampai hari kiamat. abadan. Mudhof ilaih selalu kasroh. Selalu kasrah. Oke ya. Nah, ketika ketika si isim ini apa namanya Ahmad ataupun Ahsan itu ketika dia masuk mudhof ilaih, dia bisa kita bilang baitu Ahmadin. Rumahnya Ahmad. Jadi dia ketika menjadi mudhof ilaih batal hukumnya. Contoh dalam Al-Qur'an, fi ahsani taqwim. Astagfirullahalazim. Salah anak. Allahu Akbar. Salah. Afwan, salah. Ini ngaco. Astagfirullah. Untung diingetin sama ayat itu. Baitul al-mali. Oke ya, kayak baitul mali. Ketika dia jadi mudhof, bukan jadi mudhof ilaih. Ketika dia jadi mudhof, maka hukumnya batal. Contohnya adalah fi ahsani takwim. Kan di sini ada fi. Ahsani takwimin. Takwimin. Ini ahsan ini jadi mudhof dia. Nah, kalau dia jadi mudhof, maka batal apa namanya mamnu minas sorfnya. Fi ahsani takwim. Ketika dia jadi mudhof. Inilah tempat kedua kalau si mamnu minas sorf atau kita bilang kapan mamnu minas sorf batal ketika dia kemasukan alif lam. Kedua, ketika dia jadi mudhof. Ketika dia jadi mudhof. Ketika jadi mudhof dia mamnu minas sorf. Kalau jadi mudhof ilaih, Ustaz, gimana? Jawabannya kalau dia jadi mudhof ilaih, dia mamnu minas sorf. Balik lagi ke asalnya. Mamnu minas sorf. Kalau dia jadi mudhof ilaih, maka dia mamnu minas sorf. Tetapi kalau dia jadi mudhof, dia batal hukum mamnu minas sorfnya. Contohnya berarti baitul mali ini Tat, yang masih jadi mamnu minas shorof ya, Tat. Gimana? Contoh apa? Contoh apa sih bahasanya? Contoh yang jadi mudhofun ilaih gimana? Apakah termasuk kayak baitul lahmi itu masih masuk? Enggak. Eh, ini apa?
ini satu pembahasan, ini pembahasan yang lain gitu loh, San. Iya, iya, Oke, iya. baik. Nah, ketika posisi si Ahsan yang jadi mudhof, Heeh. maka dia batal. Jadi mudhof itu adalah mencakup seluruh isim, San. Mm. Mencakup seluruh isim, apapun isimnya. Dia ketika ada dua isim bergabung, apapun isimnya, dia bergabung, maka yang pertama itu mudhof, yang kedua itu mudhof ilaih. Mm. Kalau tiga gimana? Iya, berarti kalau ada tiga, misal gini ya. Jadi ini isim, misalkan isim. Ini isim lagi. Nah, ini isim, ini mudhof ilaih. Oke. Kalau ada tiga tat, iya, berarti ini isim, ini isim, ini isim misalnya. Ini mudhof, Mm. ini mudhof ilaih. Di saat yang sama, dia juga menjadi mudhof juga. Ini mudhof ilaih. Ada empat tat, sama. Empat juga sama. Ada empat misalnya. Isim, 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 isim. Ini jadi mudhof, yang kedua jadi mudhof ilaih, jadi mudhof juga. Yang ini jadi mudhof ilaih, jadi mudhof juga. Ini jadi mudhof ilaih, jadi mudhof ilaih. Ini jadi mudhof ilaih. Jadi yang pertama pasti Ya. jadi mudhof, yang terakhir pasti jadi mudhof ilaih. Yang tengah memungkinkan dia untuk menjadi mudhof ilaih dan mudhof juga. Kasusnya di Baitul Mali itu berarti dia sebagai mudhofun ilaih. Ya, mudhof dan mudhof ilaih. Baitul mal itu mudhof dan mudhof ilaih. Memungkinkan gitu ya. Maksudnya memungkinkan? Tadi memungkinkan jadi mudhofun ilaih atau menjadi mudhof aja Ya, gitu. betul. Betul, betul. Nah, mudhof itu nggak selalu kasroh. Tapi kalau mudhof ilaih pasti kasroh. Mudhof itu nggak selalu kasroh. Tapi mudhof ilaih pasti kasroh. Mudhof nggak selalu kasroh. Tapi kalau mudhof ilaih pasti kasroh. Gimana? Nggak ribet kan, Mas Aldari, Mas Angga, Mas Agung? Nggak ribet, cuman ketika yang apa Ustaz, yang ada sampai 4 itu kira-kira contohnya apa Ustaz ya? Karena kan ada kemungkinan dia Oke, mudhof atau mudhof ilaih gitu. oke, Toyib. Hmm. Bismillah. Contoh. Sebenarnya gini, Mas. Mudhof ilaih ini jarang digunakan. Yang sampai 4. Jarang. Karena bagi orang Arab ini terlalu panjang. Dan nggak mungkin sampai 4. Maksimal 3. Mm. Gitu. Oke. Jadi skip dulu Mas ya pertanyaan antum. Karena nggak Kasih ada yang tiga contohnya. aja Tat, contohnya Tat. Yang tiga misalnya. Misalnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nih, misalnya. Aduh Allah. Misalnya. Dars usuli al-fiqhi. Darsu usuli al-fiqhi. Di Dars jadi mudhof, mudhof, usuli jadi mudhof ilai plus mudhof, mudhof, fiqh menjadi mudhofun ilaih. mudhofun ilai. Darsu usuli al-fiqhi. Itu contohnya. Ya, di darsnya itu mi'rabnya pakai doma, ya Enggak, ini tergantung nanti. tergantung ya Tat, ya. Tergantung. Kalau ada fi di sini berarti menjadi fi darsi usuli al-fiqhi. Tapi kalau di awal dia maka darsu dia. Kalau dia misalnya ada rusu misalnya, ada rusu
Aku belajar darsa dia. Ada rusu darsa usuli al-fikhi. Kalau dia pakai fi darsi usul fikhi. Tapi kalau pertama darsu usuli al-fikhi. Jadi mudhof itu nggak mesti kasroh. Tapi kalau mudhof ilaih pasti kasroh. Oke. Nanti insya Allah masalah dari pertanyaan antum ntar kita anak jawab ketika di bab fiil. Nanti kita akan menemukan yang mudhof ilaihnya, susunan mudhof ilaihnya sampai 4. Siap, Insya siap, Allah, siap. insya Allah kita ketemukan. Darsu usuli al-fikhi. Jadi usul fik itu dia mudhof dan mudhof ilaih. Ya, gimana? Ada diskusi? Langgeng, gimana? Oke, baik. Mas Aldari? Alhamdulillah. Lanjut Ustaz, lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi batal ketika kapan? Balik lagi tadi, batal ketika kapan? Mudhof ilaih? Mudhof ilaih. Mamnu min Mamnu as-sarf minas sorf. batal di dua Mau keadaan. minas soroh batal ketika dua keadaan. Pertama ketika di alif lam, Ketika dimasukkan lam alif. lam alif atau alif lam. Lam alif beda ya sama alif lam ya. Alif lam. Oh ya alif lam. Alif lam. Yang kedua ketika dia menjadi Mudhof. 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 Dah. Ya, oke. Ya, baik. Bisa kita hapus nih. I'rabnya gimana, Tat? Kalau i'rab tadi gampang. I'rab gini mah. Kecil. I'rabnya. Misalnya ini jadi mubtada ya. Misal. Mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wa huwa mudhof. Usuli Wahwa mudhof. wa huwa mudhof. Ada kata wa huwa mudhof. Ya, jadi dia mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wa huwa mudhof. Usuli mudhofun ilaih. Majrurun wa alamatu jarrihi Alamatu jarhi. al-kasroh wa huwa mudhof. Al-fikhi mudhofun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasroh. Selesai. Berarti kalau 4 gitu Ustaz, jadi Ustaz, iya ada wa huwa mudhof juga lagi. Kalau 5 ada Ustaz, ada juga kalau 5, tapi jarang ada. Sampai 4 aja. Mentok. Nah, inilah pembelajaran kita berkaitan dengan salah satu bab yang juga panjang, tapi insya Allah ini menjadi satu hal yang insya Allah antum akan sering ketemui dan insya Allah antum akan mudah untuk memberitahu, menciri khaskan, mencari tahu. Seperti itu. Oke, ada diskusi sampai sejauh ini? Ini mohon maaf ya, ini memang di daerah Ana lagi ada maulidnya cucunya Nabi, Sidna Hussein. Jadi di sini punya kebiasaan kalau maulid Nabi, bukan maulid Nabi, maulid Sidna Hussein itu pasti orang-orang kumpul di Kairo semua. Di dekat rumah Ana. Makomnya di dekat rumah Ana, jadi makanya di sini tuh rame orang gendangan, rame orang ribut, rame orang kayak orang lebaran gitu. Jadinya mohon maaf lah kalau ada suara-suara agak kurang mengganggu gitu. Nggak ada, Tat. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran ya? Oke, alhamdulillah nggak kedengeran. Kayak gini misalnya sampai tengah malam biasanya. Nah, ini malam puncaknya hari ini. Hari ini puncaknya. Bid'ah tuh, Tat.
Nantilah itu dibahas pembahasan yang lain lah. Jangan di pembahasan sini. Canda. Di pembahasan yang lain. Tahu. Nah, baik. Ada lagi diskusi sebelum kita lanjut ke bab baru? Nggak ada? Oke, yuk kita lanjut ke bab baru. Kita lihat matan jurumiyahnya. Nah, ini merupakan alamat terakhir dalam perjalanan kita untuk mengi'rab. Alhamdulillah antum sudah hampir menguasai 80% lah dari cara mengi'rab yang pernah anak kasih ke antum. Dan itu anak harap antum jaga, antum hafalkan, antum murojaah ulang-ulang lagi. Karena nanti bab berikutnya kita akan menambah lagi perbendaharaan kita tentang cara mengi'rab itu. Jadi anak harap hafalkan, terapkan, hafalkan, terapkan, hafalkan, terapkan. Itu yang paling penting. Oke. Yuk berikutnya, ini merupakan i'rab, alamat i'rab keempat. Dan ini menjadi alamat i'rab terakhir. Oke. Istimewanya i'rab ini hanya berlaku pada fiil mudhari saja. I'rab ini atau alamatul jazm itu menjadi ciri khas dari fiil mudhari saja. Itu ya. Oke. Nah, adapun alamatnya atau representasi dari jazm ini hanya 2. Kalau sebelumnya di doma ada 4, di nasab, di rofa ada 4, di nasab ada 5, di jar ada 3. Nah, di jazm hanya 2. Pertama sukun, kedua hazf. Oke ya. Jadi kesimpulan pertama atau poin pertama, jazm hanya berlaku pada fiil mudhari. 1. Kesimpulan kedua adalah jazm, representasi dari jazm hanya punya 2 bentuk. Pertama bentuk sukun, yang kedua dihapus huruf akhirnya. Jadi hazf maknanya adalah dihapus huruf, bukan harokat yang dihapus tapi hurufnya. Huruf dihapus huruf akhirnya. Jadi hazf itu maknanya itu hapus. Tapi yang dimaksud hapus ini adalah hapus huruf akhirnya. Oke. Nah, yang ketiga, pengetahuan kita tentang jazm atau pelajaran kita tentang jazm mengharuskan kita mengetahui jenis fiilnya. Oke. Pengetahuan kita tentang jazm itu berhenti pada pengetahuan kita tentang fiil mudhari. Oke. Sampai di sini, di 3 poin ini sebelum kita lanjut ke macam-macam dari fiil. Ada diskusi atau tidak? Ada yang ketinggalan dalam tadi mendengarkan 3 poin tadi? Yang ketiga ini maksudnya gimana? Yang ketiga apa tadi? Anda bilang pengetahuan kita. Pengetahuan tentang jazm berhenti pada pemahaman tentang fiil mudhari Iya, saja. betul. Nah, insya Allah akan Anda jelasin itu. Maksudnya batasannya itu cuma di fiil mudhari gitu ya. Iya. Berarti kan kita Jadi harus nggak tahu bahas yang mendetil lain. tentang fiil mudhari. Gitu kan? Ya. Harusnya. Mm-mm. Hanya itu aja. Oke. Mas Ageng, Mas Aldari. Lanjut Ustaz, lanjut. Lanjut ya. Oke, yuk. Allah. Bismillah. Oke. Perhatikan. Di dasar-dasar bahasa Arab, itu sempat Ana singgung. Tapi nggak singgung secara langsung.
nggak singgung secara langsung. Nah, ini langsungnya di sini. Oke. Pertama yang harus diketahui. Satu, fiil itu, al-fi'lu, itu dibagi berdasarkan banyak banyak pilihan. Berdasarkan kebutuhannya terhadap fiil, berdasarkan kebutuhannya terhadap objek, dibagi dua. Satu ada yang namanya fiil muta'addi. Satu lagi namanya fiil lazim. Fiil berdasarkan kebutuhannya terhadap objek dibagi dua. Satu namanya fiil muta'addi, satu namanya fiil lazim. Fiil muta'addi artinya fiil yang butuh dengan objek. Sedangkan fiil al-lazim, fiil yang cukup dengan subjeknya dan tidak membutuhkan objek. Baik. Yang kedua, Ustaz, boleh dilangin lagi tuh. yang mana? Yang ini? Pengertian yang fiil muaddi sama fiil. Oke. Ya. Fiil berdasarkan kebutuhannya terhadap objek itu dibagi menjadi dua. Satu namanya fi'lu al-muta'addi, pakai ain, muta'addi, muta'addi. Fi'il al-muta'addi. Udah, Mas? Ageng? Fi'il muta'addi, fi'il yang butuh objek. Fi'il lazim, fi'il yang cukup dengan subjeknya saja, tanpa perlu objek. Baik, sampai di sini ada ketinggalan. Yang kedua, fi'il berdasarkan harokat akhirnya. Pertama, atau bukan harokat akhir deh, bisa dibilang berdasarkan huruf-huruf pembangunnya. Huruf-huruf pembangunnya. Pertama ada yang disebut Wazannya. wazannya, betul, atau wazan, betul, barakallahu fi. Oke. Pertama ada namanya fi'il sahih. Yang kedua ada namanya fi'il mu'tal. Fi'il al-mu'tal. Mu'talun. Mu'talu fi'il sahihu. Mu'talu sama as-sahihu. Mu'talu, mu'talu sama sahih. Oke. Fi'il sahih artinya huruf. Oke. Gini dulu. Ya, oke deh. Fi'il sahih adalah fi'il yang pembangunnya atau huruf-huruf pembangunnya bukan dari alif, ya, atau waw. Fi'il sahih
adalah fiil yang huruf-huruf pembangunnya bukan dari alif, waw, atau ya. Fiil sahih adalah fiil yang huruf-huruf pembangunnya bukan dari alif, waw, atau ya. Adapun fiil mu'tal adalah fiil yang huruf-huruf pembangunnya dibentuk dari alif atau waw atau ya. Fiil yang dibangun dari salah satu dari ketiga huruf, yaitu alif, waw, atau ya. Atau bahasa paling mudahnya gini, fiil yang ada alif, waw, atau ya-nya. Nah itu aja. Yang paling mudahnya adalah fiil yang ada alif, waw, atau ya-nya. Fiil yang ada alif, waw, atau ya-nya. Itu disebut sebagai namanya fiil mu'tal. Fiil yang ada huruf alif, waw, atau ya-nya. Itu disebut sebagai namanya fiil mu'tal. Oke. Kalau mu'talnya atau alif, waw, atau ya-nya di pertama, itu dinamakan namanya fi'lul misal. Misal. Kalau huruf alif, waw, atau ya-nya di awal, itu namanya misal. Kalau fi'ilnya itu ada huruf alif, waw, atau ya-nya di tengah, itu dinamain ajwaf. Ajwaf. Kalau fi'ilnya itu terdapat alif, waw, dan ya-nya di akhir, itu dinamakan naqis. Naqis. Fi'il mu'tal dibagi menjadi tiga, misal, ajwaf, naqis. Sampai di sini ada diskusi, silakan. Ada? Oke. Dua fi'il ini sebenarnya ada 5, tapi yang kita butuhkan 2 saja di nahwu untuk saat ini. Fi'il yang sebelah kanan antum, ini akan berguna ketika nanti di pembahasan kita. Yang kanan akan berguna di pembahasan kita. Ini yang kanan ini. Sedangkan fi'il yang di kiri antum ini akan berguna di yang saat pembahasan kita hari ini. Jadi, kita akan fokus kepada bab-bab ini dulu. Oke. Baik, bisa dilanjut sampai sekarang? Bisa dilanjut? Bisa itu Ustaz. Oke, lanjut ya. Yuk. Tadi Mas Aldari, fi'il sahih, fi'il yang gimana? Fi'il fi'il yang wazannya bukan dari alif, waw, dan ya. Oke, kalau fi'il mu'tal, Fi'il mu'tal yang kebalikannya Ustaz.
Wazannya dari alif waudannya dan ada Oke. berapa? 3 itu ya. Taib, barakallahu fiik. Coba kita tanya Mas Aldari. Misalnya ada fiil fataha, Mas. Sahih apa mu'tal? Taha. Hah? Sahih, sahih, sahih Ustaz. Sahih. Terus kalau Ya, misalnya apa namanya? Wado'a. Sahih atau mu'tal? mu'tal. Mu'talnya di awal, tengah, atau akhir? Di wau awal itu. Nah, kalau di awal namanya apa? Catatan misal. Misal, oke. Iya. Ya, terakhir Mas untuk antum. Misalnya misalnya ada kata nasoro, mu'tal atau sahih? Sahih. Sahih, barakallahu fiik. Baik. Yo, Mas Ageng. Misalnya Mas, saya punya fiil sakana, sahih atau mu'tal? Fi'il sahih ta. Kenapa? Oke. Yang kedua, misalnya fiil yasaro. Fi'il mu'tal Kenapa? itu apa? Ada huruf zan ya di depan. Oke, kalau ya di depan. Misal Misal, oke, taib. San, untuk antum San. Kola, Fil mu'tal ajwaf dan ajwaf. Terus, kalau misalnya kataba, fil sahih dan sahih, taib, barakallahu fiik. Oke, sebelumnya Mas Aldari udah pernah dengar nggak pelajaran tentang wazan, Mas? Wazan kalau dasar, oh, kalau diurai belum ya Ustaz? Kalau diurai, tapi Diurai. Kalau sekilas diurai. udah pernah dengar dan udah pernah tahu? Sudah di pelajarnya ada pernah Oke, dibahas taib. sedikit-sedikit. Oke, taib. Yuk, kita sembari ngulang lagi ya, sembari merecall pemahaman kita, sembari kita ngasih tahu Mas Aldari. Oke, taib. Kita hapus dulu. Mas, ceritanya ini adalah sebuah bangunan. Bangunan ini terdiri dari 3 huruf. Fiil dan isim itu paling sedikit terdiri dari 3 huruf. Nah, 3 huruf tersebut direpresentasikan pada huruf fa, pada huruf ain, pada huruf lam. Oke. Ketika kita bilang so, ro, artinya kita menjadikan nun ini berada pada fa. Sod berada pada ain dan ro pada lam. Penamaan untuk nun ini disebut sebagai namanya fa fiil. Namanya fa fiil. Faul fi'li. Karena dia tempat fa. Penamaan untuk sod ini dinamakan ainul fi'li. Karena dia menempatkan ain. Penamaan untuk ro ini dinamakan lamul fi'li. Taib. Berarti kalau fa, ta, ha, gimana Mas Aldari? Apa namanya untuk fa? Oh, Pak berarti faul fi'li Ustaz. Taknya. Taknya ainul fi'li. Kalau haknya. Haknya itu lamul fi'li. Taib, barakallahu fiik. Oke, ya. Berikutnya, berarti tadi kita punya kata misal kan? Berarti misal itu adalah ketika fa fiilnya itu adalah huruf ilat. Terus tadi kita punya ajwaf. Ajwaf itu adalah ketika ain fiilnya adalah ilat. Alif, waw, atau ya. Sedangkan nakis adalah ketika lam fiilnya adalah bagian dari huruf alif, waw, atau ya. Ini adalah
istilah dari ulama sorof. Dan ini harus dihafal. Misal adalah alif, apa namanya, ada istilah fa fi'il, ain fi'il, ada lamul fi'il. Kalau fa fi'ilnya adalah huruf ilat, yaitu alif, waw, dan ya, maka dinamakan misal. Kalau ain fi'ilnya berada di, atau ain fi'ilnya adalah ilat, maka dinamakan ajwaf. Kalau lam fi'ilnya adalah ilat, maka dinamakan naqis. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol kalau ada diskusi. Ada ya? Oke, tayyib. Yuk, berikutnya. Huruf ilat itu ada 3. Alif, waw, dan ya. Oke. Alif, untuk alif, pertama tidak mungkin berada pada awal fiil. Ya, untuk pembahasan ini alif ini tidak berada pada fiil. Untuk pembahasan ini aja. Tapi nanti di pembahasan berikutnya nanti dia ada yang dimulai dengan alif. Tapi untuk pembahasan ini fiil tidak mungkin diawali oleh alif. Yang kedua, alif adalah transformasi dari al-waw dan al-ya. Dari waw dan ya-nya. Kapan? Ketika huruf sebelum waw atau ya berharokat fathah. Pertama, alif tidak mungkin berada pada awal fiil. Kedua, alif adalah transformasi dari al-waw dan al-ya, waw atau ya. Kapan? Ketika huruf sebelum waw atau ya tersebut berharokat fathah. Sok dicatat dulu. Pertama, alif tidak mungkin ada di awal kalimat. Yang kedua, alif adalah transformasi dari waw atau ya ketika huruf sebelum waw atau ya berharokat fathah. Contoh misalnya, kalimat qawala. Sebelum waw adalah harokatnya fathah, ko. Maka si waw itu berubah menjadi kola. Baya'a. Ya,
sebelumnya fathah, maka menjadi ba'a. Terus misalnya apa lagi? Misalnya sowana menjadi sona dan seterusnya. Ini merupakan contoh-contohnya. Kola aslinya adalah kowala. Ba'a aslinya adalah baya'a. Sona aslinya adalah sowana. Kenapa kok berubah jadi alif? Ya, alif karena huruf sebelum waw dan ya berharokat fathah, maka dia berubah menjadi alif. Dan alif itu biasanya adalah transformasi dari waw atau ya ketika huruf sebelum waw atau ya berharokat fathah. Maka waw dan ya itu berubah menjadi alif. Baik, sampai di sini ada diskusi? Silahkan. Ada diskusi? Silakan. Lanjut, Tat. Baik. Mas Aldari, ada? Lanjut, Ustaz, lanjut. Oke, baik, yuk. Berikutnya, tadi kita punya 4 ya, punya 3 ya, punya 3. Ya kan? Punya 3. Fa, makin aja lah. Kelamaan. Oke. Ini merupakan susunan dari fiil madi. Oke, semoga Ihsan nggak kemalaman ya. Kemalaman ya. Oke. Oke, mungkin 15 menit lagi lah sana ya. Sembari nunggu beduk maghrib di sini. Aman, Tat. Oke ya. Oke, ya ini kita hapus dulu. Ini fiil madi. Oke. Ini untuk fiil madi. Sekarang kita ganti menjadi fiil mudhari. Oke. Yang menjadi inti pembahasan kita. Ya. Dulu. Oke. Kalau fiil mudhari adalah ketiga fiil ini, ketiga huruf ini ketambahan salah satu dari 4 huruf. Apa aja, San? Masih ingat kan namanya? Hamzah, Hamzah, ya, terus apa lagi, nun, Mas? Nun, Mas, Nun, ta, ta, ta. Oke. Ini disebut sebagai namanya huruf mudharaah. mudharaah. mudharaah, Barakallahu fiik. Oke. Al-harfu al-mudhara'ati. Mudhara'ati. mudhore, Mudhara'ati. Ya kalau orang Jawa mudere sih ngomongnya. Mudhare. Mudhara'ah. mudhara, Mudhara'ah. Oke. Baik. Di awal kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk fiil. Betul? Ada yang fa'ala betul. yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Itu udah pernah dapat belum, Mas? Kayaknya Mas Aldari udah masuk deh di bab itu. Belum, udah belum? Yang yaf'alu taf'alu itu, Ustaz ya. Iya, Udah. udah ya. Nanti bisa dirujuk ya kalau misalkan lupa ya. Hmm. Hmm. Oke, taib ya. Taib. Ini merupakan fiil mudhari. Nah, pertanyaannya adalah
Kalau tadi qawala berubah menjadi qala, fi'il mudhari'nya apa? Itu menjadi pertanyaan kita. Qawala, fi'il mudhari'nya apa? Ternyata fi'il mudhari'nya adalah, ini fi'il madinya ya, awalnya. Fi'il mudhari'nya adalah yaqulu. Yaqulu. Jadi qawala itu fa'ala. Wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Qawala, qawala yaqwulu. Aslinya begini. Yaqwulu. Qawala yaqwulu. Akan tetapi karena domah dan waw itu sama-sama maju, kalau kita bicara wow, Susah. itu jadi fikol, jadi berat, susah. Orang Arab itu membencinya. Untuk mengatasinya diubah harokatnya, yang tadinya harokatnya domah itu ada di harokatnya domah itu ada di waw, berubah menjadi di kof, menjadi yakulu. Baik. Sona sama juga sona. Sowana. Aslinya adalah yas wunu. Diubah menjadi yasunu. Baik, sampai sini ya. Ada diskusi lagi? Paham? Kalau ada diskusi, tafadhol, silakan. Dicermati dulu, ini dulu. Ini yang kemarin pembahasan yang harus lihat kamus ya, Tete. Betul sekali. Biar Betul. tahu apanya, biar tahu bentuk-bentuknya gitu ya. Ya, betul sekali. Dan di bab ini sebenarnya kita membutuhkan ilmu sorof. Di bab ini kita membutuhkan ilmu sorof. Tapi karena kita nggak belajar sorof, makanya ilmu nahunya kita tunda dulu, ganti ilmu sorof. Pertemuan pekan depan. Insya Allah ta'ala. Oke. Nah, misalnya tadi baya'a. Tadi kan baya'a. Baang, daya. Baya'a. Berarti menjadi ba'a kan? Terus aslinya adalah ya bayi'u. Ya bayi'u. Ya ketemu kasroh, berat. Dipindahin. Jadi ya bi'u. Misalnya lagi sayaro. Dari kata nanti sayaro itu nanti menghasilkan kata siroh. Sayaro artinya perjalanan. Berarti menjadi saro. Aslinya adalah yaisiru. Afan. Yasyiru. 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 Dua Yasyiru. kesulitan. Berubah menjadi yasiru. Artinya perjalanan.
ini merupakan fiil ajwaf. Kenapa kok anak mulai dari ajwaf? Karena ajwaf ini nanti yang akan agak beda sendiri dia. Dia agak sedikit tricky kalau misalkan nggak diterangin dari awal. Makanya anak mulakan dengan ajwaf dulu. Entah juga kenapa kok kayak kepala ini langsung merujuk ke ajwaf gitu. Mungkin karena ajwaf yang mungkin agak tricky untuk nanti di pembahasan kita, makanya didahulukan. Baik, oke. Catatan. Fiil mudhari ajwaf sama dengan fiil sahih, sama dengan fiil sahih saat jazm. Oke, saat jazm dengan dihapuskannya huruf yang di tengah. Catatan penting. Insya Allah kita lanjut pekan depan. Karena di sini sudah mau maghrib. Di sini sudah mau maghrib dan insya Allah kita lanjut pekan depan. Oke, baik sampai sejauh ini. Tafadhal kalau ada diskusi. Berarti hazaf itu bukan cuma di hapusnya huruf akhirnya, tapi juga bisa di tengahnya, tapi gitu Tat, maksudnya. Ya, Apa beda? betul, 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 betul. Jadi bukan Hanya cuma di saja, akhirnya ya, tapi bisa. ah, Gimana? hanya saja, ini dia ada pengecualian. Hazafnya itu dia beralasan. Hazafnya itu Karena tadi beralasan. itu karena susah tadi itu ya. Betul, karena susah. Betul, betul. Karena susah. Makanya dia dihapus. Ya, yang dibilangin Isan tadi, tolong diiniin, apa namanya, di ditandai karena susah. Nah itu yang harus diiniin, yang harus ditandai karena susah. Nah, itu harus ditandai itu. Kata-kata susah itu. Karena susah dilafazkan. Mm-mm. Hmm. Sok, kalau ada lagi pertanyaan, silakan dari Mas Aldari, Mas Ageng.
Kalau lagi, tafadhol. Tapi untuk materi, insya Allah segini dulu aja. Karena agak panjang ini, kita harus mengulang dulu ke bab ini apa? Bukan mengulang sih, lebih ke arah ke kita mengkaji dulu sorof, baru kita mengkaji nahwunya. Karena pemahaman kita tentang sorof menghantarkan kemudahan dalam mempelajari bab jazm. Meskipun sebenarnya sudah di mention, tapi ini pendetilannya. Yang kemarin itu hanya sekedar penyebutan sekilas, tapi kalau ini bab intinya di sini. Bab inti. Kalau ada lagi silakan. Kalau ada diskusi. Nggak ada? Ya, cukup ya? Oke, cukup. Alhamdulillah. Oke, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, insya Allah. Kurang lebih kalau pertemuan besok nggak ada halangan, di pertemuan pekan depan, nggak ada halangan, insya Allah kita langsung lah masuk ke bab apa namanya jazm. Dan insya Allah nanti kita ketika di bab fiilnya itu akan lebih mudah. Karena bab setelah ini adalah bab fiil, membicarakan soal fiil, karena kita sudah di awal, sudah mention agak panjang, lebar, insya Allah di bab fiil besok, itu kita akan mengi'rab saja, apa namanya, intinya saja, di intinya i'rab saja. Nggak banyak pada pembahasan-pembahasan kayak gini lagi. Insya Allah itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf, dan padahal saya mohon ampun. Kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kafatul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.